Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan siang hari ini kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kesempatan waktu yang sesingkat ini, yaitu penyampaian materi kegiatan Ramadan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, yaitu untuk saya sampaikan 3 golongan orang berpuasa. Puasa itu hukumnya wajib, yaitu fardhu ain, yang harus dilakukan setiap orang yang Islam dan mukmin. Tidak hanya Islam saja, tapi mukmin atau yang beriman. Sebagaimana di dalam Al-Quran, panggilan Allah, perintahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para bapak, ibu, mustami'in, mustami'at, hadirin, hadirat yang berbahagia, dengan kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan terkait dengan puasa Ramadan. Orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasa umum atau shaumul am. Puasa umum itu adalah puasanya bagi orang-orang yang di situ mengakui beriman, tapi dalam kategori tingkat rendah. Dia berpuasa atau mereka berpuasa, tapi tidak seluruh badan sekujur ikut berpuasa. Contohnya demikian, berpuasa hanya sekedar meninggalkan makan dan minum dan tidak berkumpul dengan suami istri dalam siang harinya. Jadi dia cukup, yang penting tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan suami istri dalam arti bersetubuh. Ini cukup. Tapi hal-hal lain masih biasa dilakukan, yang intinya di situ adalah melanggar dan membuat rusaknya pahala puasa. Contoh, ketika siang hari kita berpuasa, tapi yang namanya ghibah, siapa yang tak tahu ghibah itu bahasanya ngerasani atau gunem kepada pihak lain. Itu jelas dosa. Tapi kadang-kadang kita tidak memikirkan bahwa kondisi bulan suci Ramadan dan ia melaksanakan ibadah puasa, tapi dia tetap biasa ghibah, ngerasani kepada siapa saja. Lebih-lebih
teman, tetangga yang tidak seide atau tidak sejalur dengan dirinya, maka sering yaitu tinggi bayi atau dirasani itu berdosa. Di samping berdosa, puasanya itu rusak. Ibarat orang membuat baju penjahit jadi tapi robek karena dirusak sendiri. Naudzubillah. Itu yang ghibah. Di samping itu panca indera yang tidak bisa kita tinggalkan, artinya manfaatnya adalah termasuk mata. Tadi kan lisan, sekarang mata. Mata ini adalah termasuk biasa menimbulkan atau membuat kita berdosa. Mandang, melihat kesana kemari, yang di situ dilihat membuat rasa syahwat, dan syahwatnya menuju ke arah negatif, itu termasuk dosa. Mata, karena matalah maka di situ timbul syahwat. Syahwat itu adalah menuju ke arah kenegatifan. Nah, dengan adanya syahwat itu, maka kita akan berdosa dengan melalui mata atau maksiatul ain, maksiate mata. Padahal kondisi puasa ini harus kita hindari. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah menyampaikan atau beliau bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Pirang-pirang wong sing poso nanging posone iku oleh kur entuk, yaitu haus dan dahaga. Hanya haus dan dahaga. Karena apa? Karena tidak memikirkan bahwa itu adalah maksiat atau perbuatan yang tidak bisa diterima dalam agama. Oleh sebab itu para hadirin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan perbuatan puasa kita yang diperintah oleh Allah, khususnya yang beriman. Ini paling tidak kita bisa menjaga hal-hal sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Karena apa? Kalau manusia itu bisa menahan ju' wal atos, bahasanya haus dan lesu karena tidak makan sehari, tapi dia merasa lesunya atau perutnya tidak terisi, bahkan hausnya itu dirasakan, akhirnya terjadi dengan rasa yang tidak sabar untuk menahan itu. Apa yang ditunggu? Kok gak segera buka? Kok gak nang waktunya buka? Jadi intinya ngersulo. Itulah puasa yang puasa am atau puasa umum. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah puasa saumul khusus, posone wong sing khusus. Apa itu posone wong sing khusus? Yaitu mereka tetap meninggalkan makan, meninggalkan minum pada siang harinya, juga termasuk tidak bersetubuh dengan suami istri, bahkan menjaga seluruh anggota badannya tidak melakukan kemaksiatan. Gibah tidak mau, ngerasani tidak mau, bahkan telinga yang dimanfaatkan untuk mendengarkan hal yang positif tidak pernah mendengarkan yang negatif. Mata juga sedemikian rupa digunakan untuk membaca Al-Quran, membaca tasbih, hafalan-hafalan, kalimah-kalimah thayyibah dalam siang harinya bulan suci Ramadan. Seluruh badan sekujur ini dimanfaatkan sekali untuk memanfaatkan waktu, yaitu dalam bulan suci Ramadan. Pikirannya di situ selalu hal yang positif.
pelakuan yang dilakukan adalah hal yang positif, tidak menyimpang sama sekali dalam perbuatan dalam sehari dalam bulan suci Ramadan. Sekujur badannya ikut melakukan berpuasa. Hadirin rahimakumullah, ini tingkatannya kedua. Paling tidak kita selaku umat beragama dan umat Islam yang beriman, paling tidak kelompok yang kedua. Hadirin rahimakumullah, tingkatan orang berpuasa yang ketiga yaitu khususil khusus. Apa itu khususil khusus? Yaitu puasanya orang yang sudah tingkatan tinggi, bahkan tingkatan para wali, para syuhada, para sholihin, para nabi. Beliau ini badan sakujur ini ikut total melaksanakan ibadah puasa. Puasanya sudah tidak diimbangi dengan rasa syahwat yang negatif. Bahkan beliau selalu memikirkan apa yang diperintah oleh Allah dilakukan dan apa yang ditinggalkan, yang disuruh meninggalkan ditinggalkan, dan selalu memperhitungkan hal yang sekiranya perbuatan itu jatuh pada kemaksiatan. Dan beliau itu selalu apa yang dilakukan tidak ada rasa ingin dipuja oleh sesama manusia, dipuja oleh orang yang di sekitarnya, yang namanya riya, pamer, menunjukkan kehebatannya, tidak, tapi hanya semata puasanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu beliau yang puasanya soleh-solehah, syuhada sholihin, para nabi, ini hanya karena Allah semata dan tidak memikirkan urusan dunia. Ini kadang-kadang kita akan jauh daripada itu. Perbuatan kita puasa, melaksanakan ibadah puasa, tapi kadang-kadang urusan dunia ini lebih tinggi dan lebih maksimal diusahakan, tapi puasanya hanya sebatas rutinitas saja. Na'udzubillah min dzalik. Malam yada qaula zur wal amalu bihi faisalillahi hajatun bi ayyada ta'amuhu wa syarabuhu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, artinya melanggar agama, membatalkan puasa, maka lillah hajat faisalillahi hajatun fi ayyad atau amhu wa syarabu. Allah tidak akan butuh mereka meninggalkan puasa, meninggalkan makan, saya mohon maaf, meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Mereka tidak, Allah tidak butuh pada mereka. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tingkatan orang berpuasa dan tingkat tadi. Semoga ibadah kita atau puasa kita Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita menjadi la'allakum tattaqun, agar supaya kita selaku umat yang beriman menjadi tattaqun, yang benar-benar takwa. Demikian, semoga menjadi amalan ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.